Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin presentasikan tentang proyek besar kami dengan tema perancangan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan pada mobil menggunakan metode Purwat Jeni. Tujuan kami membuat ini adalah untuk menambahkan nilai tugas besar kami, tugas UAS kami dengan mata kuliah sistem pakar. Sebelum kami presentasikan, kami ingin perkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Krisna Jonathan Sitoru, saya dari Sistem Pakar kelas A, NIM saya 090. Nama saya Akmal Ilmi, saya dari kelas B, Sistem Pakar, dengan NIM akhiran 112. Nama saya Muhammad Hanif Raska, dari Sistem Pakar kelas B dengan NIM akhir 119. Nama saya Sila Fitdia dari kelas Sistem Pakar A dengan NIM akhiran 121. Nama saya Dusita Wiratomo dari kelas Sistem Pakar A dengan NIM akhiran 124. Yang pertama itu adalah bab 1, itu dari pendahuluan yang dibacakan oleh teman saya. Ya, untuk yang pertama dari bab 1 dari pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang dari proyek ini. Latar belakang dari proyek ini adalah karena menurut data Badan Pusat Statistik, pengguna mobil di Indonesia mencapai kurang lebih 22 juta pengguna di tahun 2018. Angka ini tentunya sangat banyak dibandingkan pada negara lain. Namun, mobil yang dipakai sebagai alat transportasi tentunya akan mengalami yang namanya kerusakan. Hal ini tentu saja dapat merepotkan bagi penggunanya sehari-hari. Namun sama seperti manusia, saat akan mengalami kerusakan, mobil pun akan memberikan gejala-gejala tertentu sebelum terjadi kerusakan. Gejala tersebut dapat dikenali dengan mudah jika kita terlatih, karena dapat dirasakan oleh panca indera kita. Namun kenyataannya banyak pengguna mobil tidak mengetahui atau mungkin hanya sedikit yang paham mengenai perbaikan mobil tersebut. Cara yang paling mudah adalah dengan mendatangi bengkel atau orang yang ahli dalam bidang ini yang dapat memeriksa atau memberikan sebuah diagnosa serta cara memperbaiki apa yang terjadi pada mobil tersebut. Keberadaan seorang ahli ini sangat dibutuhkan oleh pengguna mobil. Namun yang namanya seorang ahli sangat dipengaruhi oleh emosi, kesehatan, motivasi, serta faktor manusiawi lainnya. Pada kasus tertentu, bahkan ketika seorang ahli sangat berkonsentrasi, ia dapat kehilangan nyawanya. Sehingga kalian yang dimilikinya pun akan hilang dan tidak dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, tujuan dari proyek ini adalah membantu merancang sebuah aplikasi sistem pakar untuk dapat mendiagnosa kerusakan pada mobil sebagai alternatif solusi bagi pengguna kendaraan dalam mempersingkat waktu untuk mengambil keputusan serta membantu pengguna mengenal gejala-gejala kerusakan yang terdapat pada kendaraan. Yang kedua ada rumusan masalah pada proyek ini. Yang pertama, bagaimana pengguna dapat mengetahui kerusakan yang ada pada kendaraan mobil mereka, serta bagaimana merancang suatu aplikasi sistem pakar yang dapat digunakan sebagai alat mengurangi ketidaktahuan dan kerusakan pada mobil pengguna. Yang ketiga ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas pada proyek ini adalah pertama, diagnosa kerusakan pada kendaraan mobil sesuai dengan gejala yang ditimbulkan, dan penerapan sistem pakar dalam perancangan aplikasi ataupun website untuk mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada mobil berdasarkan gejala-gejala yang ada. Selanjutnya ada juga tujuan dan manfaat di mana kita ingin mengembangkan aplikasi ini. Yang pertama ada tujuan kita yaitu yang pertama membantu pengguna kendaraan mobil dalam mengetahui kondisi serta kerusakan yang ada. Yang kedua ada meminimalisir kerusakan yang lebih parah dan mencegah dari terjadinya kecelakaan akibat kerusakan yang ditimbulkan. Yang ketiga ada merancang sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan pada kendaraan bermobil. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama mempermudah pengguna kendaraan mobil dalam mendiagnosa kerusakan yang tidak mereka ketahui. Yang kedua ada mencegah kerusakan mobil yang lebih parah lagi. Dan juga ada luaran yang kami harapkan dalam proyek ini yaitu pengguna kendaraan mobil bisa mendiagnosis kerusakan mobil menggunakan aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu di bagian pembahasan. Bab pertama yaitu analisis masalah. Jadi masalah yang terjadi adalah banyaknya pemilik kendaraan roda 4 yang tidak mengetahui mengenai apa saja kerusakan umum yang biasa terjadi dengan kendaraan mereka, karena tidak dilakukan pengecekan kendaraan secara rutin. Kemudian akuisisi pengetahuan.
yang didapatkan dari riset terhadap jurnal yang relevan serta melakukan riset terhadap website otomotif, terutama mengenai otomotif mobil. Kemudian dari data yang kami kumpulkan, semua akan digunakan untuk mendapatkan informasi dalam melakukan desain sistem pakar. Kemudian ada pembuatan model yang dilanjutkan oleh Krishna Jonathan. Oke, dari pembuatan model ini ada rancangan UML. Yang pertama ada use case. Dapat dilihat dari use case tersebut, di mana di sini user dapat melaksanakan 4 aktivitas, yaitu memulai diagnosa, informasi kerusakan, bengkel terdekat, dan juga tentang aplikasi. Selanjutnya ada activity diagram, di mana di sini dijelaskan lebih jelas lagi apa yang dilaksanakan oleh aplikasi tersebut, di mana nanti user pada mulanya memulai aplikasi, dan aplikasi akan menampilkan menu utama, di mana di menu utama user akan memilih menu mulai diagnosa. Dari menu mulai diagnosa akan ditampilkan beberapa pertanyaan yang berjumlah 4, di mana nanti user akan memilih antara pilihan ya atau tidak sesuai dengan diagnosa atau kerusakan yang dirasakan pengguna dari kendaraan mobil. Dari pertanyaan tersebut akan dihasilkan nilai-nilai kepastian, nilai-nilai dari sesuai dengan aturan yang telah kami rancang dan akan menampilkan hasil dari diagnosanya. Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke kelas diagram. Ya, bisa dilihat terdapat 2 kelas. Yang pertama adalah gejala, yang poin-poinnya adalah ID, nama, ya, tidak, mulai, selesai. Dan yang kedua ada kerusakan, yaitu ada kode kerusakan, nama kerusakan, dan deskripsi. Nah, jadi dari kelas diagram ini kita akan bisa memetakan bagaimana membuat sebuah database yang akan dijelaskan di bawah. Kemudian lanjut ke rancangan user interface yang akan dijelaskan oleh Asin. Ya, di sini jika kita masuk ke aplikasinya, kita langsung akan ditujukan kepada halaman diagnosa. Di sini terdapat menu-menu bar di bawah, terdapat 3, yaitu yang pertama adalah diagnosa, yang kedua informasi kerusakan, dan yang ketiga bengkel terdekat. Nah, di menu diagnosa, jika kita menekan tombol start, maka akan ditampilkan ke halaman pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaannya itu adalah diagnosa-diagnosa, apakah iya atau tidak. Misalnya, apakah mesin sudah bergetar semenjak 1 bulan yang lalu? Jika iya atau tidak, maka akan ditujukan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Lalu, jika sudah sampai pertanyaan terakhir, maka akan muncul hasil deskripsinya, kerusakan apa saja yang terjadi pada kendaraan Anda, dan berapa persen kerusakan pada mesin Anda. Nah, di bawah situ juga ada tombol untuk mendiagnosa ulang. Lalu berikutnya, yaitu adalah halaman informasi kerusakan. Di sini adalah halaman ini memuat kerusakan-kerusakan pada kendaraan, misalnya ada piston rusak. Nah, itu nanti disediakan deskripsi dan solusi untuk kerusakan tersebut. Lalu ada menu halaman bengkel terdekat, yaitu ini seperti Google Maps, jadi kita ditunjukkan dari lokasi kita, bengkel mana yang terdekat. Jika kita ingin misalnya ke bengkel yang Astra Mobil yang paling atas ini, kita tinggal menekan tombol arahkan, lalu otomatis aplikasi ini akan mengarahkan ke Google Maps. Lalu juga ada di sini simbol telepon, yaitu untuk menelpon nomor yang sudah ada pada aplikasi ini. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, ini adalah rancangan rule yang kita buat. Jadi ada 2. Yang pertama ada tabelnya data kerusakan, yang kedua adalah data gejala. Jadi di sini kita buat list-list yang kita masukkan ke aplikasi kita, ada 12, dan kita bikin kode satu persatu seperti K001, yaitu kerusakannya adalah throttle body. Kemudian ada misalnya mesin overheat, berarti kodenya adalah K006. Kemudian ada juga yang tabel data gejala, sebenarnya sama saja, cuman ini dengan ada kode dan gejalanya, misalnya BBM boros berarti G001, dan misalnya remblong G05, dan ini akan keterkaitan ke tabel data kerusakan yang akan kemudian kita lanjut ke bagian basis aturan yang kita buat. Jadinya misalnya if G01 true, kemudian G02 true, maka K01. Jadi misalnya
Apabila BBM boros dan kemudian RPM tinggi, maka hasilnya adalah karena 01. Kemudian ini adalah rancangan database yang tadi udah jelasan di atas dari kelas diagram, yaitu kita buat ada dua, tadi ada tabel gejala sama kerusakan. Jadi tabel gejala kita yang tadi ada poin-poinnya, ID, nama, ya, tidak, kita buat di database ini kayak seperti tipe datanya apa, panjangnya apa, keterangannya apa, apakah dia primary key atau bukan. Kemudian yang kedua adalah tabel kerusakan. Sama tadi di atas di kelas diagram ada kode kerusakan, ada nama kerusakan, ada deskripsi, ada penanganan, dan itu juga ada tipe datanya, ada panjangnya, ada keterangannya juga. Kemudian yang terakhir dari bab 2 ini adalah hasil yang kita harapkan. Jadi hasilnya yang kita harapkan adalah semua tombol dan fungsi menu di user interface berjalan benar dan sesuai fungsinya. Kemudian aplikasi tersebut dapat mendiagnosa kerusakan mobil dari gejala yang ditimbulkan. Kemudian lanjut ke bab 3. Selanjutnya itu ada bab 3, itu penutup. Penutupnya dari sini ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari proyek kami yang kami buat itu adalah bertujuan untuk membantu masyarakat luas yang memiliki kendaraan roda 4 untuk memeriksa kondisi kendaraan mereka juga secara berkala. Dan jika memang ada kendala yang ditemukan pada saat pemeriksaan, pemilik dari kendaraan tersebut dapat langsung mengetahui apa hal rusak yang ada kendaraan tersebut. Selain itu, pemilik kendaraan pun juga dapat dengan mudah mengetahui informasi mengenai bengkel terdekat juga, yang mana dapat menangani kerusakan pada kendaraan yang dimilikinya. Diharapkan aplikasi ini itu dapat terus dikembangkan agar masyarakat dapat lebih terbantu lagi dengan adanya aplikasi ini. Lalu ada saran kami dari proyek ini. Proyek ini masih banyak sekali yang perlu dikembangkan agar lebih relevan dan juga membantu masyarakat luas. Oleh karena itu, proposal ini juga dapat dikembangkan lagi dengan mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan proyek ini. Lalu, berikut adalah daftar pustaka dari proyek yang kami buat. Satu ada Suarso dan juga ada Goza dari aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pencernaan balita juga. Lalu ada beberapa lagi data pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan proyek ini. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.